jantung Mesir yang diselimuti pasir waktu, piramida Giza berdiri tegak, rahasianya dijaga selama ribuan tahun. Struktur kolosal ini, yang merupakan bukti kehebatan arsitektur dunia kuno, terus membingungkan para ilmuwan dan arkeolog modern. Bagaimana mereka dibangun? Dengan alat dan teknik apa? Dan mungkin pertanyaan yang paling menarik, mengapa? Tentu saja ada teorinya. Beberapa orang menyarankan penggunaan sistem katrol yang rumit atau jalur landai yang besar untuk memindahkan dan mengangkat batu-batu besar. Yang lain mengusulkan gagasan tentang teknologi kuno, yang sekarang sudah hilang, yang memungkinkan pembangunan keajaiban arsitektur ini. Dan ada pula yang mempertimbangkan kemungkinan intervensi makhluk luar angkasa. Ya, Anda tidak salah dengar, alien. Ketepatan dalam menyelaraskan piramida dengan bintang-bintang dan kompleksitas desainnya telah membuat beberapa orang percaya bahwa mungkin nenek moyang kita mendapat sedikit bantuan dari bintang-bintang. Namun piramida Giza tidak hanya terkenal karena konstruksinya. Tujuan mereka juga diselimuti misteri. Teori yang paling diterima menyatakan bahwa itu adalah makam para Fir'aun, monumen megah yang dibangun untuk menjamin perjalanan mereka menuju akhirat. Namun tidak ada mumi yang ditemukan di dalam batu raksasa tersebut. Kamar-kamar yang seharusnya menampung sisa-sisa Fir'aun ternyata sangat kosong. Lalu ada Sphinx, penjaga piramida yang penuh teka-teki. Usianya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Beberapa orang mengklaim bahwa itu sudah ada sebelum piramida itu sendiri. Dan misteri hidungnya yang hilang? Ya, itu cerita lain. Piramida Giza, bukti kecerdikan manusia atau mercusuar bagi kehidupan di luar bumi. Pasir di Mesir menyimpan jawaban-jawaban ini, terkubur jauh di dalam butirannya. Apapun masalahnya, bangunan megah ini terus memikat kita dengan misteri abadinya, berdiri sebagai bukti peradaban yang, bahkan setelah ribuan tahun, masih kita coba pahami. Dari pasir Mesir, kita melakukan perjalanan ke padang hijau Inggris, tempat monumen kuno Stonehenge menghadirkan serangkaian teka-teki tersendiri. Terletak di jantung dataran Salisbury, keajaiban prasejarah ini membingungkan para sejarawan dan arkeolog selama berabad-abad. Dibangun sekitar 5.000 tahun yang lalu, Stonehenge adalah sebuah prestasi teknik kuno yang menantang pemahaman kita tentang peradaban awal. Monumen ini terdiri dari batu-batu besar, beberapa di antaranya memiliki berat hingga 25 ton. Namun, teka-teki sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa monolit ini diangkut dari ikan paus, yang jaraknya lebih dari 150 mil. Bagaimana nenek moyang Neolitik kita mencapai tugas yang begitu besar, tanpa bantuan teknologi modern? Beberapa teori mengusulkan penggunaan kereta luncur, roller atau bahkan perahu, namun metode pastinya masih menjadi misteri. Menggali lebih dalam teka-teki Stonehenge, kita dihadapkan pada pertanyaan tentang tujuannya. Apakah ini tempat penyembuhan, seperti yang diyakini sebagian orang? Situs batu biru yang dibawa dari jauh dianggap memiliki khasiat penyembuhan. Dengan demikian, Stonehenge bisa saja berfungsi sebagai semacam rumah sakit prasejarah. Kalau tidak, mungkinkah itu adalah pemakaman seremonial? Temuan arkeologis menunjukkan bahwa Stonehenge adalah tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa orang terpilih, mengisyaratkan kemungkinan perannya sebagai situs pemakaman bagi orang-orang penting. Namun teori yang paling menarik adalah bahwa Stonehenge adalah sebuah observatorium astronomi. Tata letak situs ini selaras dengan peristiwa matahari dan bulan yang signifikan. Misalnya, pada titik balik matahari musim panas, hari terpanjang dalam setahun, matahari terbit tepat di atas apa yang disebut batu tumit. Penyelarasan ini membuat beberapa orang percaya bahwa nenek moyang kuno kita menggunakan Stonehenge untuk melacak pergerakan langit dan menandai pergantian musim. Stonehenge, sebuah monumen yang asal-usulnya tidak diketahui, tujuannya sama sulitnya dengan metode yang digunakan untuk membangunnya. Sebuah teka-teki yang tertanam di dalam batu, menunggu untuk dipecahkan. Meskipun telah dipelajari selama berabad-abad, sifat asli Stonehenge tetap diselimuti misteri, sebuah bukti diam atas pengetahuan dan kecerdikan nenek moyang prasejarah kita. Kami meninggalkan lingkaran batu di Inggris dan melakukan perjalanan ke dataran gersang di Peru, rumah bagi garis Nazca yang penuh teka-teki. Perjalanan kami membawa kami ribuan mil jauhnya, ke gurun tandus yang dipenuhi desain samar,
hanya terlihat dari udara atau kaki bukit di sekitarnya. Garis Nazca, yang dibuat antara tahun 500 SM dan 500 M, merupakan bukti menakjubkan kehebatan teknik masyarakat Nazca. Garis-garis ini, yang dikenal sebagai geoglif, terbentang seluas 400 km persegi. Mereka terdiri dari lebih dari 800 garis lurus, 300 bentuk geometris, dan 70 biomorf. Desain rumit yang menggambarkan hewan, tumbuhan, dan manusia. Penciptaan garis-garis ini merupakan misteri tersendiri. Orang-orang Nazca tidak memiliki akses terhadap pemandangan udara, namun mereka membuat desain ini dengan ketelitian yang luar biasa. Beberapa teori menyatakan bahwa mereka menggunakan alat sederhana dan perencanaan yang matang. Yang lain berpendapat bahwa Nazca mungkin telah menciptakan model skala lebih kecil dan kemudian memperluasnya ke dasar gurun. Tapi mengapa mereka diciptakan? Banyak teori. Beberapa orang percaya bahwa garis tersebut dibangun untuk tujuan astronomi, berfungsi sebagai peta bintang yang rumit. Sosok laba-laba misalnya, dianggap oleh sebagian orang mewakili konstelasi Orion. Yang lain berpendapat bahwa mereka digunakan dalam ritual keagamaan, mungkin untuk berkomunikasi dengan dewa yang terkait dengan fenomena alam. Patung burung kolibri, monyet, dan condor masing-masing melambangkan kesuburan hujan dan penerbangan. Garis Nazca adalah bukti kecerdikan dan misteri suatu peradaban. Itu adalah pertanyaan terbuka yang ditinggalkan oleh budaya yang lenyap berabad-abad yang lalu. Terlepas dari banyaknya teori, tujuan dan metode sebenarnya dari garis Nazca masih terselubung dalam waktu. Jadi kami berdiri di sini, di jantung gurun Peru, menatap sisa-sisa komunikasi diam suatu peradaban. Bahasa rahasia yang belum kami pecahkan sepenuhnya. Perjalanan kita melewati misteri ini merupakan pengingat akan kompleksitas dan keajaiban budaya kuno dunia. Garis Nazca, kanvas samar yang terukir di permukaan bumi. Sebuah bukti diam tentang peradaban yang telah lama berlalu. Pesan mereka hilang ditelan angin waktu. Dari Mesir hingga Inggris, dan kemudian ke Peru, kami telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu, menjelajahi misteri terbesar di dunia. Kami telah merenungkan piramida Giza, mengagumi kemegahan Stonehenge, dan menjelajahi garis Nazca dengan takjub. Namun, meskipun kita telah berupaya semaksimal mungkin, teka-teki kuno ini masih diselimuti misteri. Setiap situs penuh dengan teori, mulai dari arsitek luar angkasa hingga teknologi kuno, namun tidak ada yang memberikan jawaban pasti. Bagaimana piramida dibangun dengan presisi seperti itu? Apa tujuan Stonehenge pada masa kejayaannya? Dan siapa atau apa yang membuat sketsa garis rumit Nazca yang hanya terlihat dari langit? Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya terus membingungkan kita, meskipun ada kemajuan dalam teknologi dan penelitian arkeologi. Mereka berfungsi sebagai pengingat akan kecerdikan nenek moyang kita, dan rahasia yang mereka tinggalkan. Teka-teki abadi ini berfungsi sebagai pengingat bahwa ada begitu banyak hal di masa lalu yang belum kita ungkap. Jawabannya ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Sampai saat itu tiba, misterinya masih tetap ada. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan kita. Pastikan berlangganan channel kami untuk video menarik lainnya seputar sejarah, misteri, dan pengetahuan yang menarik. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam video berikutnya.